Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Jupiter Tinambunan. Dan khotbah pada hari ini di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2024 ya. Di hari yang ke-359 diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 14 dengan perikop gembala dan malaikat. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan atau khotbah pada Desember tanggal 24 di malam Natal. Dan kita lihat dalam prakhotbah, yaitu diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 20. Doa mohon belas kasihan bagi Israel. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ayat 18, "Tak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mengampuni dosa umat pilihan-Mu yang tersisa. Tidak untuk selamanya Engkau marah. Sebaliknya, Engkau senang menunjukkan cinta-Mu yang tak terbatas itu. Engkau akan berbelas kasihan lagi kepada kami dan mengampuni kami. Dosa-dosa kami akan Kau pijak-pijak dan Kau lemparkan ke dalam laut. Kepada umat-Mu keturunan Abraham dan Yakub,
Engkau akan menunjukkan kesetiaanmu dan cintamu yang tak terbatas itu, seperti kau janjikan kepada leluhur kami dahulu kala. Itulah prakhotbah atau epistel dalam hari malam Natal ini, dalam kita merayakan Natal. Nah, sekarang kita masuk tetap dalam bulan Desember, ya, bahwa perikop atau topik kita dalam bulan Desember selama 1 bulan tetap mengatakan bahwa kenakanlah pakaian senjata terang. Jadi kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dalam Yohanes 1 ayat 9 disebutkan, sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Tadi kita sudah membaca berita kelahiran Tuhan Yesus, yang dikatakan dalam 1 bulan ini sedang datang dalam dunia. Terang itu sedang datang dalam dunia. Sekarang sudah menjadi kenyataan, seperti disebutkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Sudah datang ke dunia apa yang kita nanti-nantikan. Dan apa makna daripada perikop ini yang bisa kita lihat dalam perikop ini? Kalau kita menoleh sebentar dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria, yang ditulis dalam Yohanes pada Lukas, ya, ditulis dalam Injil Lukas, ya. Yesus lahir di kota Daud, Raja penyelamat, yaitu Kristus. Dari perikop ini kita melihat apa makna dan pesan moral dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Ini menceritakan tentang berita kelahiran Yesus yang disampaikan kepada para gembala oleh malaikat. Para gembala merupakan kelompok yang kurang dihargai dalam masyarakat. Tetapi kenapa
berita ini diberikan kepada para gembala, disinilah kuasa Tuhan menghargai orang yang direndahkan itu sangat berharga di mata Tuhan. Malaikat-malaikat datang kepada para gembala, bukan kepada pejabat atau raja atau pemimpin, tetapi kepada gembala disampaikan. Kenapa? Inilah rencana Allah yang selalu menghargai orang yang rendah dan tulus hatinya. Kita tahu seorang gembala itu adalah sangat-sangat mulia. Karena kalau orang sudah berhasil sebagai gembala, dia mampu mengenali gembalanya. Dan juga dia mampu berkorban untuk keselamatan gembalanya. Dan yang paling utama adalah dia kenal gembalanya, dan gembalanya pun, dan dia kenal dombanya, dan domba pun kenal gembalanya. Inilah kelebihan daripada seorang gembala. Dan Raja Daud seorang gembala, dipilih Tuhan. Apakah ini mengulangi? Karena dulu Daud diambil dari seorang gembala, dan di sini keturunan Daud, yaitu dari Yusuf, Yesus, raja segala raja, dan diberitahukan yang pertama pada orang gembala. Berarti gembala sangat terhormat tempatnya. Nah, dan juga gembala-gembala yang di rumah Tuhan yang menggembalakan jemaat juga terhormat. Dan gembala yang ada di bait suci itu dikatakan kaum imam, dan biasanya itu adalah orang-orang Lewi. Nah, sekarang kenapa dikatakan bahwa malaikat-malaikat menyampaikan kepada gembala? Karena gembala inilah yang punya hubungan sangat baik dengan masyarakat. Kalau dia bisa menggembalakan dombanya, tentu dia pun pasti bisa berbaik dengan manusia. Dengan binatang saja dia berbaik, apalagi dengan manusia. Ini filosofi ilmu psikolog ya, psikolog. Dia berbaik dengan binatang yang bisa menggembalakan dengan baik, sehingga gembalanya itu menurut sama dia. Apalagi dia berhubungan dengan manusia, pasti lebih baik. Nah, di sini berita kelahiran itu diberitakan kepada gembala. Nah, malaikat memberitakan tanda kepada mereka dengan menunjukkan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Lahir di kandang domba. Dan diberitahukan ini kepada gembala yang menggembalakan domba. Sangat berhubungan ya. Dan pasti gembala mengerti dengan kelahiran Yesus di kandang domba. Dan mereka sujud menyembah. Dan beda ceritanya, bahkan begitu gembala tersebut pulang ya. Dan pada waktu awal bertemu dengan Raja Herodes, dan dikatakan oleh Raja Herodes, tolong, kalau sudah ketemu dengan raja yang baru lahir itu, beritahukan saya. Tapi malaikat mengatakan, jangan pulang dan lewat menemui Raja Herodes, tapi jangan sampai diberitahu. Karena sudah tahu maksud Raja Herodes akan membunuh, sebab ada raja
sedangkan dia menganggap sebagai sudah lebih dari raja, ya, Raja Herodes. Dialah raja. Kok ada lagi raja yang baru lahir? Oh, siapa ini? Nah, jadi pasti saya ingat, pasti ada maksud jahat. Tapi memang gembala itu tidak pulang dari jalan semula memberitahu kepada raja, tapi dari jalan lain. Inilah kita lihat bahwa gembala yang diberitahukan oleh malaikat itu sangat peduli dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka akan memberitakan berita kelahiran tersebut dan tersiar ke seluruh Yudea. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap kasih dan kebenaran yang hadir, ya, dalam hidup kita. Karena orang gembala itu adalah orang yang tulus dan rendah hati. Dan ini pun berita sukacita itu sampai kepada kita untuk tetap rendah hati. Yesus lahir di kandang domba, tidak megah, dalam kesederhanaan. Dan tentu gembala pun menerima dengan kesederhanaan. Dan tentu kita pun semua yang sudah menerima Yesus dengan kesederhanaan. Nah, kemudian keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah untuk seluruh umat manusia. Tidak ada dipilih si A, si B, tapi semua umat manusia. Dan tidak ada diskriminasi. Nah, dalam ayat 10 dikatakan, ya, di sini bahwa ada semacam ketakutan pada gembala itu karena melihat sinar begitu terang ditujukan kepada mereka, dan mereka merasa khawatir dan takut. Ada apa ini? Tapi malaikat mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu berita baik yang akan menjadi sukacita bagi seluruh bangsa. Nah, itulah dinyatakan kelahiran Yesus di kota Daud. Nah, kemudian pengumuman kelahiran Yesus, ya, para gembala yang dianggap rendah oleh masyarakat mendapat kehormatan pertama untuk menerima berita sukacita. Nah, apa yang mau kita lihat gambaran daripada berita ini? Ini mencerminkan kasih Allah yang universal, di mana keselamatan dipersembahkan untuk semua lapisan masyarakat, sekalipun bagi yang dianggap tidak berharga. Jadi di sini, kalau tadi gembala itu dianggap kurang berharga karena tugasnya, tapi Tuhan melihat kepada orang yang kurang berharga di masyarakat, Tuhan memperhatikan mereka. Nah, ini mencerminkan kasih Allah yang universal, ya. Dan ini merupakan, ya, kita untuk tidak merasa terasing, ya, dan untuk menyebarkan sukacita kepada semua, karena setiap orang berhak menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan. Sekarang kita melihat apa makna
perikop ini. Ya. Sebagai makna perikop ini adalah juru selamat dunia yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama, ya, khususnya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 2 dikatakan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tadi begitu gembala mendapatkan cahaya terang dari Tuhan, artinya terang itu sudah terbit di atas gembala, di atas daripada mereka. Nah, ini makna yang pertama, artinya sudah menjadi kenyataan bahwa juru selamat dunia yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama sudah menjadi kenyataan. Nah, kemudian ini juga dikuatkan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Berita tentang kelahiran Yesus melalui Maria yang dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa dari anak kandungmu lahir seorang putra dan kau beri nama Yesus. Ini malaikat yang mengatakan kepada Maria. Dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa hari ini telah lahir di kota Daud juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kemudian kita lihat makna yang kedua, yaitu adalah pengumuman kelahiran Yesus. Para gembala yang dianggap rendah oleh masyarakat mendapatkan kehormatan untuk menerima berita sukacita yang pertama. Nah, tadi makna yang kedua adalah bahwa yang dianggap kurang berharga dalam masyarakat, maka Tuhan memberikan berita sukacita itu sebagai penghiburan bagi gembala, bagi mereka. Ini adalah rencana daripada Tuhan. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah kasih Allah yang universal, di mana keselamatan itu dipersembahkan untuk semua lapisan masyarakat, sekalipun dianggap tidak berharga, sehingga tidak ada diskriminasi atau pilih kasih. Jadi keselamatan yang datang penyelamat dunia itu adalah berlaku bagi semua orang. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damailah di bumi bagi manusia yang berkenaan kepadanya. Nah, jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, bagi orang. Jadi kita memperoleh kedamaian dan pujian itu kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih Allah yang universal, dengan keselamatan itu dipersembahkan untuk semua lapisan masyarakat, sekalipun dianggap tetap rendah. Nah, inilah makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pertama tadi adalah juru selamat dunia yang dijanjikan menjadi kenyataan, dan kedua pengumuman
disampaikan kepada gembala dianggap rendah oleh masyarakat, tapi mereka diberi kehormatan pertama. Dan yang ketiga adalah kasih Allah yang universal berlaku untuk semua. Jadi dengan kedatangan terang dunia, yaitu Yesus Kristus, adalah untuk menerangi semua orang yang berkenan kepadanya. Dan waktu Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah terang dunia." Ya. Dan barang siapa mengikuti aku, dia tidak pernah berjalan dalam kegelapan, dan terang kehidupan akan berada pada dirinya. Jadi kegelapan itu ialah belenggu, ya, tantangan yang kita hadapi, ya, cobaan-cobaan, itu kegelapan itu. Artinya banyaknya tantangan yang kita hadapi, pengaruh-pengaruh daripada luar atau pengaruh daripada belenggu yang mempengaruhi kita, yang bisa merusak iman kita, itu kita anggap adalah kegelapan. Nah, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Artinya tidak akan berada dalam tantangan-tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dia tidak diperbudak oleh belenggu-belenggu yang mengotori dirinya, tapi dia sudah bersama Yesus, dan terang itu selalu menyinari dirinya setiap saat. Nah, sekarang masuk kita, apa pesan moral daripada berita kelahiran Tuhan Yesus? Ya. Kita lihat di sini pesan moral dengan kelahiran Tuhan Yesus dikatakan ialah bahwa pesan moral yang bisa kita lihat yang didapat adalah bahwa kabar baik tentang keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang besar atau terhormat, tetapi juga orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Nah, jadi keselamatan itu tidak hanya bagi orang-orang tertentu yang terhormat, tapi bagi semua orang. Nah, inilah pesan moral. Jadi siapapun dapat menerima keselamatan sepanjang dia bersandar kepada Tuhan dan memberikan harapan kepada Tuhan. Nah, seperti Yohanes 1 ayat 9, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Sekarang sudah datang dalam dunia terang itu. Apakah kita menggunakannya dengan baik sebagai senjata kita? Ya, seperti dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Jadi bisa kita menggunakan terang itu sebagai senjata untuk membasmi kegelapan. Dan Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian kalau Radik Azim Kartini membuat suatu statement bahwa habis gelap terbitlah terang. Nah, jadi kalau dalam Paulus kegelapan itu adalah iman yang tidak peduli dengan kebaikan, yang selalu mencoba memusuhi pengikut-pengikut Kristus. Tapi begitu berada dalam terang adalah memberitakan firman Tuhan dan bersaksi atas kebaikan Tuhan pada dirinya. Tapi kalau dari Azim Kartini, kegelapan itu adalah masalah kepintaran, ya. Perempuan-perempuan dulunya
tidak diajar untuk menulis dan tampil. Tapi begitu Raden Ajeng Kartini datang, maka perempuan, emansipasi dari perempuan menjadi nyata. Dan itu sampai sekarang. Nah, jadi filosofinya adalah dua-duanya merubah keadaan, ya, dari suasana gelap dan terang. Dan juga dalam spiritual juga merubah suasana dalam suasana gelap, artinya belenggu-belenggu yang menutupi God spot kita, dan sekarang terbuka menjadi terang, sehingga dia bebas menjadi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat bandingkan dalam prakhotbah atau epistel pada hari ini, di malam Natal ini, ya, itu diambil dari Mika pasal 7 ayat 18, ya. Nah, Allah bijaksana dan penuh belas kasihan kepada mereka yang bertobat. Allah tidak mempertahankan kemarahannya selamanya. Ada waktu marah, ya, dan ada waktu memang dia berdamai. Tidak selamanya Tuhan Allah marah. Ini dibuktikan pada saat memang Allah marah kepada dunia pada perjanjian lama, karena tindakan manusia itu sudah semena-mena, tidak ada lagi sopan santun, tidak lagi menghargai kodrat, ya. Bahkan, ya, manusia-manusia ilahi itu katanya yang datang dari atas, mungkin mereka seenaknya mengawini perempuan-perempuan pada zaman dulu, ya, dan berkelakuan yang tidak baik. Allah sangat marah. Kemarahan Allah dikatakan kepada Nuh, buat perahu, maka diturunkan air bah untuk membunuh semua orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya Nuh sama anak-anaknya yang selamat, dibenarkan karena iman percaya dia. Nah, itu adalah amarah Allah. Tapi setelah itu Allah berjanji dengan membuat pelangi sebagai perjanjian. Dengan adanya pelangi, artinya ada panas terik dan ada hujan, sehingga tidak lagi ada hukuman seperti air bah. Nah, dan itu dilanjutkan dengan memberikan janji keturunan Daud akan memimpin raja segala raja, dan itu dijabarkan dan dilaksanakan pada saat-saat sekarang ini, seperti kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru damai. Sebab Allah tidak ingin kematian orang fasik, tetapi berbalik dan bertobat dari jalannya yang tidak benar. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tertulis dalam Yehezkiel, ya, pasal 33 ayat 11. Nah, kemudian dalam perikop ini, ya, kita lihat, dan juga, ya, mendebarkan pentingnya iman dan kepercayaan pada Allah, ya, yang berjanji tetap setia pada umatnya. Artinya janji Allah itu ditepati. Seperti setelah air bah tidak lagi memusnahkan manusia, dan bahkan untuk memberikan terbaik bagi manusia. Kalau pada Abraham menjanjikan, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut. Tidak terhitung jumlahnya. Dan itu, janji itu ditepati oleh Tuhan Allah. Nah, sekarang kita melihat bahwa Allah tidak mempertahankan kemarahannya selamanya, melainkan Ia mengampuni dan menghapus kesalahan kita, serta, ya, mengerjakan umatnya untuk hidup dalam kebenaran
itulah yang dikehendaki oleh Allah. Juga menekankan pentingnya iman dan kepercayaan pada Allah yang telah berjanji tetap setia pada umatnya. Dalam konteks ini, kita diingatkan akan panggilan untuk bersyukur dan hidup dalam pengharapan walaupun dalam kesulitan. Seperti dalam Mika pasal 7 ayat 18, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni kesalahan dan yang lebih dari itu yang memaafkan pelanggaran umat pilihannya, ya. Ia tidak ada menahan kemarahan untuk selamanya karena ia mempunyai kasih dan kesenangan dalam kasih setia. Inilah prakhotbah dikatakan bahwa merupakan impian daripada bangsa Israel, dan mereka mengharapkan doa belas kasihan Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah, tidak selamanya dia marah. Dan dalam khotbah hari ini menjadi kenyataan bahwa terang dunia sudah datang. Penyelamat dunia sudah ada. Sekarang, bagaimana kita mensikapi dengan ditepatinya janjinya oleh Allah dengan mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat dunia? Apakah dia benar-benar juru selamat bagi kita? Sekarang pertanyaan ini kembali kepada kita. Apakah kita menjalankan dengan baik atau tidak? Dan keselamatan itu diberikan kepada semua umat manusia tanpa kecuali sebagai ciptaan Tuhan. Sekarang, apa pesan moral bagi kita dari seluruh perikop khotbah hari ini? Kita diingatkan akan panggilan untuk bersyukur dan hidup dalam pengharapan walaupun dalam kesulitan, dan tetap berbuat baik dengan Tuhan. Inilah yang harus kita jalankan sehingga terang dunia itu menjadi kenyataan bagi kita. Dan juga kita selama ini seperti dinyatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, bersukacita dalam pengharapan. Harapan pertama kita, Yesus telah lahir. Harapan kedua adalah manfaat Yesus itu dalam tubuh kita, kehadirannya dalam diri kita. Kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, setelah Yesus lahir dan berada di dunia ini, dia langsung menyatakan dirinya bahwa kalian jangan bekerja hanya untuk yang bisa habis dan busuk, tetapi bekerjalah untuk yang bisa bermanfaat bagi selama-lamanya. Dan maka Yesus mengatakan ya kepada pengikut-pengikutnya waktu itu yang banyak sekali ya, dan bahkan pengikutnya bilang, berikanlah itu kepada kami, katanya, bahwa
supaya menganjurkan supaya tidak bekerja untuk hanya makanan-makanan yang bisa habis dan bisa busuk, tapi bekerjalah kamu untuk makanan yang tetap selama-lamanya, kekal. Itulah dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Ya, dikatakan, Akulah roti hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Kemudian, orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi, kedatangan Yesus Kristus di hari Natal ini adalah memenuhi kebutuhan rohani kita, yang pada akhirnya dia mengatakan, Akulah roti hidup. Dan kita tidak akan pernah lapar lagi dan tidak pernah akan haus lagi, tetapi kekal selama-lamanya. Itulah the news of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menjanjikan kepada kita Jerusalem yang baru, dengan kedatangan dia yang kedua kalinya, ya. Dan pada waktu dia disalibkan dan kemudian pada ketika bangkit dengan kuasa Allah, mati kuasa iblis, bangkit kuasa Allah. Nah, dengan kuasa Allah dia hendak berangkat naik ke surga. Dikatakan kepada murid-muridnya, kalian jangan gelisah. Artinya selama 40 hari diberikan pendalaman kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari matian, ya. Dia memberikan 40 hari sebagai pendalaman kepada murid-muridnya. Dan mungkin masih ada yang masih belum paham mereka, maka diberikanlah pendalaman saat-saat terakhir Yesus mau naik ke surga. Apa dikatakan? Jangan gelisah kalian, tenangkan hatimu. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kalian. Dan di mana aku, pasti kalian pun akan berada di situ. Itulah pesan Yesus. Datanglah Thomas, ya, mengatakan, wah, bagaimana jalan ke sana? Bagaimana kita sampai ke sana? Bagaimana jalannya? Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan ini masih janggal pada Filipus, ya. Wah, ada Bapa. Dia bertanya, Guru, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami supaya kami puas. Kata Filipus. Datang Yesus. Filipus, sudah lama kau bersama dengan saya, tapi kau belum mengerti siapa saya sebenarnya. Dan di sini Yesus sudah berterus terang karena dia akan naik ke surga. Ini kata-kata terakhir, ya. Kata-kata terakhir yang diberikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dikatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Maka dia bilang, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah, terus kau cari kemana lagi Bapa itu? Cuman Yesus mengatakan, tidak mengatakan akulah Allah, akulah Bapa. Tidak mengatakan, tapi melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu sudah merupakan kata-kata bahwa saya ini sama dengan Allah. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Jangan ragu lagi lah. Kalau Tuhan itu saya, Allah itu saya. Kira-kira begitu maksudnya. Karena dia sudah katakan, sebelum dunia ada, dia sudah ada, ya. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, semuanya dia sudah ada. Ya, dia Alfa dan Omega, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi kepada Filipus, kalian harus percaya kepada aku bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku.
Itulah Trinitatis, ya. Allah, Yesus, Roh Kudus. Itu bersatu satu kesatuan. Dia Roh Allah, Dia Kristus, Dia Allah. Nah, cuman dikatakan 3 Trinitatis, ya, semacam sebutan, tapi satu dalam perlakuan. Tidak ada 3 Tuhan, tidak. Ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, setelah dikatakan itu kata-kata terakhir itu kepada murid-muridnya, maka Yesus berangkat. Dan aku akan datang menjemput kalian dan selalu siap setiap saat, karena kau tidak tahu kedatangannya kapan. Inilah berita kelahiran itu. Yesus membawa terang, damai, dan terang itu bersemayam pada diri kita, agar kita juga bisa memberikan terang kepada orang lain. Apabila itu terjadi, maka tujuan hidup kita, life after life, the news of Jerusalem, menjadi kenyataan. Itulah khotbah pada hari ini di malam Natal tanggal 24 Desember 2024. Pertama, terimalah kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian untuk mempersiapkan kita, memberikan kepada kita roti kehidupan selama-lamanya, tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Itulah di the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.